Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seberapa kami hadir, Tuhan memberkati, dan seberapa teman-teman kami yang menyaksikan acara kami, Tuhan menjangkau hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-berkat rohani dalam surga dicurahkan atas kami, sehingga setiap kami tidak percuma datang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, menghasilkan buah-buah roh, menghasilkan berkat melimpah, menghasilkan kuasa dan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat yang luar biasa akan terjadi bagi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penguasa-penguasa di udara, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu. Anugerah Tuhan menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa untuk datang kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berfirmanlah Tuhan, hati kami terbuka dan kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, kita bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Shalom bagi kita. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Malam ini kita akan belajar bagaimana kita harus berpikir positif supaya jangan kena COVID positif, kan begitu? Kita harus berpikir positif supaya segala sesuatu yang datang kepada kita hasilnya adalah hal-hal yang positif, kecuali positif COVID, kan begitu ya? Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kalau kita pelajari Alkitab, orang-orang yang berpikir negatif sering sekali mendapatkan berbagai masalah. Ayub berkata, apa yang kutakutkan itu yang mendatangi aku, apa yang kucemaskan itu yang menimpa aku. Itu dia katakan. Jadi pikiran itu menentukan kejadian apa yang akan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu kita harus berpikir sebagaimana pikiran Kristus, supaya hal-hal yang tidak benar itu tidak akan menimpa hidup kita Bapak Ibu sekalian. Banyak orang takut kena COVID, akhirnya kena juga. Dia katakan seperti ini, aku 20 kali satu hari cuci tangan, aku pakai APD, aku pakai masker, aku pakai alat pelindung diri dan lain sebagainya. Tetapi toh kena juga. Kenapa? Karena takutnya lah mereka yang melakukan seperti itu. Bukan berarti kita tidak takut. Kita takut tetapi positif Bapak Ibu sekalian. Ketakutan kita itu positif. Kita jaga diri, kita jaga jarak, kita cuci tangan. Itu ketakutan yang positif. Kita lakukan karena itu perintah daripada presiden pemerintah kita. Dan itu perintah pemerintah kita. Pemerintah itu adalah wakil Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita harus mulai cara berpikir kita berubah. Orang sakit di rumah sakit rata-rata karena berpikir nggak benar. Orang asam lambung rata-rata karena berpikir nggak benar. Orang stres rata-rata karena berpikir nggak benar. Orang naik tensi, gula darah dan sebagainya itu rata-rata karena berpikir yang nggak benar Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kita diajak oleh firman Tuhan malam ini untuk berpikir yang benar. Apa itu pikiran yang benar? Kita lihat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Saya baca demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang harus kita pikirkan sudah ditulis dalam Alkitab. Apa yang harus kita pikirkan? Yang pertama, semua yang benar. Apakah itu benar? Itulah kebenaran. Dan apakah kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau kita pikirkan firman Tuhan, otomatis rasa takut dalam hati kita, rasa cemas dalam hati kita akan terusir sirna dari dalam hati kita. Yang penting Bapak Ibu sekalian, apa yang kita masukkan dalam hati? Apa yang kita agungkan dalam hati kita? Apa yang menguasai hati kita? Itu menentukan takut, cemas dan lain-lain sebagainya. Atau kita berpikir positif. Karena Yesus baik sekali bagi kita. Amen. Lantas Bapak Ibu sekalian, apa itu kebenaran? Itulah firman Tuhan. Kebenaran artinya hal-hal yang tidak dapat dibantahkan lagi. Itu namanya kebenaran.
Kalau hal-hal pendapat-pendapat manusia itu bentuknya asumsi, masih bisa dibantahkan atau sudah benar. Kalau sudah benar, nggak bisa lagi dibantahkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kebenaran itu satu-satunya adalah firman Tuhan. Banyak pendapat manusia, banyak prinsip-prinsip manusia, banyak yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi anak Tuhan, pikirkanlah kebenaran, pikirkanlah Alkitab, pikirkanlah firman Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita pikirkan? Alkitab katakan seperti ini: semua yang mulia. Lawan kata mulia adalah hina. Yang hina-hina nggak usah dipikirkan. Yang nggak mulia nggak usah dipikirkan. Yang membuat pikiran kita kotor nggak usah dipikirkan. Pikirkanlah hal-hal yang mulia. Berbuat kebaikan mulia nggak? Pikirkan bagaimana aku bisa berbuat kebaikan. Kita bekerja di ladang mulia enggak? Mulia. Pikirkan bagaimana kita bekerja dengan efektif. Jadi petani mulia enggak? Ya mulia. Bagaimana menjadi petani yang profesional. Kita lakukan ini itu segala macam, mulia enggak? Kalau enggak mulia enggak usah. Bapak Ibu sekalian, kita pikirkan pun jangan. Oleh sebab itu, pikiran yang mulia itu tetap mengarah dan mengacu kepada kebenaran firman Tuhan. Enggak ada yang lain. Oleh sebab itu, pikirkanlah hal-hal yang mulia. Amin. Amin. Ya, lanjut. Apalagi yang ketiga, apa yang harus kita pikirkan kata firman Tuhan? Semua yang adil. Adil artinya bahasa karo rembang tengah. Enggak berat sebelah. Balance itu adil. Kalau orang berbuat seperti itu kepadaku, bagaimana? Kalau itu menyakitkan, jangan buat kepada orang. Kalau aku perbuat seperti ini kepada orang, orang lain perbuat seperti itu juga kepada aku, bagaimana hatiku? Sakit enggak? Kalau sakit, jangan lakukan. Apa saja yang kamu ingin perbuat, orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Jadi dalam Alkitab itu ada taburan-taburan. Kalau tabur yang baik, kita tuai yang baik. Kalau kita tabur keadilan, kita tuai keadilan. Dalam rumah tangga, jangan pernah berat sebelah. Karena apabila engkau nikah, kawin, kata Napoleon Bonaparte, kamu harus nikah dengan semua keluarganya. Luar biasa. Banyak orang hanya suaminya dia cinta atau istrinya dia cinta. Kalau sudah nikah, bahasa karo katakan ras plangkah nepi mengena minateni. Itu adil Bapak Ibu sekalian. Itu yang adil. Lanjut, kita lanjutkan. Kalau kita sudah adil, enak sekali hidup ini. Enggak pernah berat sebelah. Enak sekali hidup ini. Mantap sekali Bapak Ibu sekalian. Aman sekali kehidupan orang-orang yang adil. Dan kita lanjutkan demikian firman Tuhan. Apalagi yang harus kita lakukan? Semua yang suci. Semua yang suci. Orang suci berpikir suci, bertindak suci dan melangkah dalam kesucian. Orang jahat akan terus berpikir tentang kejahatan. Oleh sebab itu, segala sesuatu dimulai dari pikiran. Dimulai dari pikiran. Ketika Raja Daud berkata kepada Nabi Nathan, dia undang Nabi Nathan ke istananya. Dia mulai dari pikiran. Nabi, kamu kan lihat, istanaku sudah bagus, rumahku sudah mantap, singgasanaku sudah luar biasa. Tetapi lihatlah, rumah Tuhan ada di kemah-kemah di padang gurun. Lantas si Nabi berkata, apa yang kamu pikirkan Raja, laksanakanlah sebab Tuhan beserta dengan engkau. Jadi dimulai dari pikiran. Sebelum jauh Nabi itu, Tuhan suruh kembali, pulang. Jumpai kembali hambaku Daud. Apa ku katakan Tuhan? Katakanlah apa yang ku katakan kepadamu. Bukan kamu yang akan membangun rumah bagiku, tetapi salah satu anakmu akan duduk di tahta kerajaan Daud, dan dialah akan membangun rumah bagi namaku. Tetapi ingat, dalam pikiran yang bagus saja, dalam pikiran yang suci saja, upahnya sudah ada. Firman Tuhan katakan, tak akan habis-habisnya keturunan Daud akan memerintah di tahta Daud sampai selama-lamanya.
habis-habisnya. Itu janji Tuhan, dan begitu sukacitanya Raja Daud mendengar janji Tuhan. Kadang hati kita itu juga diperhitungkan oleh Tuhan. Pikiran kita tuh diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika kita ingin berbuat sesuatu, Tuhan sudah perhitungkan menjadi suatu upah. Bukan hanya kepada Daud, tetapi kepada seluruh keturunan Daud, tak akan habis-habisnya memerintah di tahta Daud. Bapak Ibu sekalian, berpikir itu, mari kita pikirkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah pikirkan hal-hal yang gak berkenan kepada Tuhan. Kemajuan iman kita harus kita pikirkan. Kemajuan gereja kita harus kita pikirkan. Kemajuan teman-teman kita harus kita pikirkan. Kemajuan orang lain harus kita pikirkan. Kemajuan desa kita harus kita pikirkan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Kita diciptakan menjadi milik Kristus, bukan untuk menjadi orang egois, tetapi kita diciptakan, dibentuk dan diberkati oleh Tuhan supaya kita perhatikan desa, kota di mana kita ada. Soal kita berkata, doakan kesejahteraan kota di mana aku buat, dan kesejahteraan mereka adalah kesejahteraanmu juga. Itu tugas kita, anak-anak Tuhan. Kalau kita berdoa untuk desa kita, itu suci. Kalau kita berdoa untuk tetangga kita, itu suci. Kalau kita berdoa buat bangsa kita, itu suci. Kalau kita berdoa buat negara kita, itu suci. Doakanlah terus. Berbuatlah bagi Indonesia, bahwa Indonesia akan keluar dari krisis ini. Kenapa? Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kenapa? Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan yang sia-sia, dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, kata firman Tuhan, dan aku akan memulihkan negeri mereka. Indonesia maju mundur tergantung doa kita, Bapak Ibu sekalian. Tergantung doa-doa umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan Yesus disebut. Amen. Jadi ketika kita berdoa itu suci. Berdoalah senantiasa. Amin. Selanjutnya apa yang harus kita pikirkan? Dia katakan seperti ini. Semua yang manis, bukan yang pahit. Semua yang manis, pikirkan itu. Kalau berpikir manis, bukan berarti kita akan dapat penyakit gula, Bapak Ibu sekalian. Bukan. Artinya manis itu dalam perilaku sehari-hari. Justru itu manis lakunya, elok parasnya. Perilaku itu. Bagaimana kita berperilaku manis, enggak mengganggu orang. Bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita bersihkan halaman rumah kita supaya sampahnya enggak ke rumah orang lain. Kita bersihkan lingkungan kita supaya kita nyaman hidup di lingkungan yang bersih. Itu yang manis. Jadilah berperilaku yang manis seperti Yusuf. Elok parasnya, manis lakunya, sehingga dimanapun dia menjadi orang terpandang. Di rumah Potifar dia menjadi kepala segala budak di rumah Potifar. Di dalam penjara dia menjadi kepala semua tahanan. Di tanah Mesir menjadi perdana menteri untuk satu negara Mesir yang peradabannya sudah tinggi pada zaman itu. Oleh sebab itu, mari tunjukkan selalu perilaku manis dalam langkah hidup kita. Pikirkan dulu. Sebab nggak mungkin kita berperilaku tanpa dipikirkan dulu. Segala sesuatu tindakan manusia itu pasti dipikirkan dulu. Hari ini kita kemana? Pasti dipikirkan dulu. Apa yang kita kerjakan hari ini? Pasti dipikirkan dulu. Bagaimana aku mengerjakan ini? Pasti dipikirkan dulu. Jadi segala sesuatu dimulai dari pikiran. Jadi oleh sebab itu perlu dalam pikiran kita pikiran yang manis. Semua yang sedap didengar, pikirkan itu. Oleh sebab itu jangan ngomong asal bunyi. Soalnya kita berkata dalam kitab Matius pasal 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi jangan asal bunyi, jangan asal ngomong. Supaya sedap didengar. Setiap ucapan-ucapan kita sedap didengar. Sehingga ucapan kita itu menjadi catatan bagi orang lain. Kan kita terima banyak ucapan-ucapan para tua-tua, para
tokoh para ini, kita buat menjadi satu ucapan kata mutiara. Kita buat menjadi satu patokan berucap, berujar dan sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan asal bunyi. Ngomong itu harus ada isi, berfaedah, dan memberikan nasihat, memberikan faedah kepada orang lain. Itu namanya ucapan yang berkelas. Nggak asal-asal, ucapan yang berkelas. Apakah ucapan kita asal bunyi selalu? Bertobat, pikirkan dulu, baru kita ngomong seperti itu. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu sekalian, pikirkanlah yang patut dipuji. Patutkah dipuji kalau aku seperti ini? Kalau nggak patut dipuji, jangan lakukan. Pikirkan dulu, baru bertindak. Dan mari Bapak Ibu, berpikirlah positif. Amin. Berpikir positif itu tentang 4 hal. Berpikir positif tentang Tuhan, bahwa Tuhan berjanji tidak pernah ingkar janji. Jangan pernah ragukan firman Tuhan. Yang kedua, berpikir positif tentang diri sendiri. Gini-gini kamu itu ciptaan Tuhan, bukan buatan manusia, tetapi ciptaan Tuhan. Engkau dibentuk dalam rahim ibumu, dikandung dalam rahim ibu. Tulang-tulang, otot-otot, dan urat-urat semua dibentuk oleh Tuhan. Jadi engkau spesial dalam ciptaan Tuhan. Jadi jangan pernah menyesal. Sebagaimana kita ada, itu adalah anugerah Tuhan. Jangan katakan aku terlalu hitam. Hitam juga ada hitam manis, biring manggis. Nggak pernah putih manis, nggak pernah kan? Nggak pernah ada lagu putih manggis, nggak putih manis nggak ada. Tetapi hitam manis ada. Bapak Ibu sekalian, apapun, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan bisa pakai kita kalau mau. Ada orang terlalu hitam pekat sekali, tetapi dia menjadi selebritas karena kehitamannya itu. Ada orang yang giginya mancung ke depan, karena giginya itu juga dia menjadi orang terkenal, dan lain-lain. Jadi tergantung kita menerima diri kita apa adanya. Jangan pernah menyesali, karena kita diciptakan Tuhan sangat spesial. Amin. Bapak Ibu cari seperti saya di bumi ini, 7 miliar manusia, gak ada seperti saya, berarti saya spesial. Demikian Bapak Ibu juga yang menyaksikan. Yang selanjutnya, berpikirlah positif tentang alam semesta ini. Alam ini masih ramah terhadap semua orang. Orang jahat, orang benar, masih hidup di bumi ini Bapak Ibu sekalian. Alam ini sangat baik sekali. Dan alam ini kalau kita kerjakan dengan baik, dia akan menghasilkan buah yang baik. Bahasa Karola pernah lembus kalau jahat. Nggak ada orang mati karena jahat di bumi ini. Oleh sebab itu berpikir positif tentang bumi, alam semesta ini masih diberkati oleh Tuhan. Walaupun kadang-kadang Gunung Sinabung mengeluarkan debunya, tapi berpikirlah positif. Kenapa? Karena COVID-19 lari dari bawah Gunung Sinabung. Gara-gara apa? Meletus. Dan abunya itu nggak sanggup COVID itu, langsung dibawa, dinetralkan di tanah seperti itu. Begitu berpikir positif, meletup kayak lalap ya. Urusannya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Biarkan Tuhan urus Gunung Sinabung dan kita urus hati kita. Amin. Seperti itu. Katakanlah semua baik, semua akan mendatangkan kebaikan. Amin. Yang terakhir, berpikirlah positif kepada semua orang, bahwa siapapun dia, kalau Tuhan mau tobatkan dia, pasti dia bertobat. Amin. Sekalipun dia terus melawan Tuhan Yesus, dia katakan beginilah Tuhan orang Kristen, dia beginilah Tuhannya orang Kristen, begitulah beginilah. Ingat Bapak Ibu sekalian, Yesus Tuhan kita itu adalah juru selamat. Dia mampu menyelamatkan sebejat apapun manusia. Dia mampu menyelamatkan siapapun manusia.
yang sangat benci sekalipun terhadap Tuhan Yesus, dia sanggup selamatkan. Seperti Rasul Paulus, kebenciannya itu menyebabkan dia bunuh banyak, diberikan mandat untuk membunuh banyak orang Kristen. Tetapi di tengah jalan, dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan temui dia dan dia bertobat. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Demikian sampai hari ini kita lihat banyak orang bertemu langsung dengan Tuhan. Banyak orang ditemui langsung oleh Tuhan untuk mentobatkan mereka. Oleh sebab itu, jangan pernah katakan anakah landai bawa tobat. Nggak ada itu. Orang kita juga diselamatkan bukan karena kebaikan kita kok. Kita bertemu dengan Tuhan bukan karena kita hebat. Kita bertemu dengan Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Dan semua manusia dikasihi oleh Tuhan. Dan jangan pernah membatasi orang-orang siapapun bisa diselamatkan oleh Tuhan. Yang penting kita harus berpikir positif tentang semua orang, siapapun dia. Kita harus tetap berpikir positif kepada semua manusia. Oleh sebab itu, mari berpikirlah yang mantap, berpikirlah untuk membangun, berpikirlah untuk masa depan, berpikirlah untuk desa kita maju, berpikirlah untuk Indonesia maju. Berpikirlah untuk bupati kita berpikir luas, camat kita, kepala desa kita, supaya dalam pikiran kita nggak ada terdapat kesalahan ketika dia berhadapkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengajak kami untuk berpikir positif. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami mau berpikir positif. Kami mau berpikir sesuai dengan pikiran Tuhan. Kami mau berpikir dalam pikiran yang ada pada firman Tuhan. Supaya kami tetap dalam koridor kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan terus memerdekakan kami. Sehingga pikiran kami membawa kemajuan, pikiran kami membawa kemakmuran, pikiran kami membawa kami kepada rencana Tuhan yang besar, mulia dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Seberapa teman-teman kami menerima siaran kami, dari tempat ini kami memberkati mereka. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, lepaskan mereka yang terikat, bebaskan mereka dari segala belenggu dosa, dan biarlah mereka menjadi milik Kristus dan sungguh-sungguh menjadi milik Kristus. Teman-teman kami jemaat Tuhan yang hadir semua diberkati, penuh sukacita dan sejahtera, kemenangan demi kemenangan menjemput kami, dan kami tetap dalam naungan perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Tuhan terima kasih karena Kau memagari kami, memagari sisi rumah kami, dan memagari segala kepunyaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami berdoa juga Tuhan, teman-teman kami yang ada di rumah sakit, sembuhkan mereka Tuhan dengan bilur-bilur-Mu. Teman-teman kami yang terkena COVID-19, sembuhkan mereka semuanya menjadi negatif. Dan teman-teman kami yang sebagai medis, lindungi mereka Tuhan dalam pekerjaan sehari-hari. Baik dokter, perawat, bidan, semua dilindungi, dipagari oleh Tuhan. Dan teman-teman kami yang sedang mengusahakan obat COVID-19, berikan mereka kepintaran, hikmat daripada Tuhan untuk mengerjakan dengan baik, sehingga ditemukan obat yang efektif tanpa efek samping untuk kesembuhan bagi penderita COVID-19. Sehingga kami kembali normal dalam segala sesuatu. Bangsa kami doakan Indonesia, lindungi terus Tuhan Presiden kami, para menterinya, dan kami berdoa Bapa Surgawi supaya krisis yang ada di Indonesia akibat COVID-19 akan cepat selesai. Dan kami bangkit kembali penuh dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari terima berkat dari Bapa kita. Anugerah kasih karunia Bapa Surgawi dan cinta kasih Yesus Kristus Tuhan kita, serta damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia, memberkati kita sekalian, menopang kita dan membela kita, menaungi kita siang dan malam.
Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat itu. Haleluya. Kita yang diberkati katakan amin. Amin. Berkati. Shalom.